Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, Allah masih titipkan nikmat yang sangat mahal, yang sangat berharga, sehingga dengan nikmat ini Allah ringankan langkah kita menuju masjid ini, menuju Baitullah ini, menuju tempat sujud ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita kirimkan dan hadiahkan untuk baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah subuh rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, dikenal dengan nama Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Pada hari ini, mulai tadi malam sampai subuh, banyak kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh. Ada yang membaca dengan surat Waqiah sesuai janji Allah. Ada yang baca selawat sampai pagi atau hitungan tertentu. Yang tujuannya semuanya mengharap ridho Allah. Semuanya dilakukan dengan sunnah. Dilakukan dengan sunnah dalam arti jelas dalilnya, firmannya jelas. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sampai detik ini untuk jemaah kita wafat masih wajah yang sama, ya, masih wajah yang sama. Untuk ibu-ibu kadang bertambah, kadang berkurang. Sementara pembangunan masjid kita ini alhamdulillah tak sempurna. Berarti tugas kita semua bagaimana satu orang mengajak satu orang. Kita satu orang, yuk ke masjid. Ini bukan tugas ustaz sendiri. Ini bukan hanya tugas pengurus masjid. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu jelas, itu pasti dan itu nyata. Bersyukur engkau kata Allah, aku tambah. Tak bersyukur engkau, azabku pedih. Masalah azab jangan dikaji cuma nanti dibakar di akhirat, disiksa di neraka. Tak. Masalah azab ini macam-macam. Ya. Menikah tak harmonis, punya anak payah diatur, banyak rezeki tak bisa dinikmati, banyak. Badan sehat nak melangkah masjid berat, ini azab. Harta berlimpah mengeluh terus, ini azab. Dan itu pasti, dan itu bisa kita rasakan tatkala kita masih hidup. Makanya ingat janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang rajin ke masjid jangan bangga dulu. Yang rajin ke masjid jangan terlalu bangga. Bisa jadi sampai ke masjid, balik ke masjid pahala tak dapat.
Bisa Ustaz, bisa. InsyaAllah untuk subuh ni InsyaAllah sebentar. Karena subuh ni saya yakin kita semua ke masjid karena Allah, jauh dari dia. Kita berangkat subuh tak ada orang melihat karena Allah. Kecuali yang adik-adik kecil ni. Adik kecil ni macam-macam ni. Bisa jadi mak ayahnya yang mengajak, bisa jadi karena ada lontong yang di luar. Tapi itu tak masalah. Itu cara kita mengajak anak-anak kita ke masjid. Yang ambil jatah beras jangan lupa, ambil dulu. Ya, nanti tutup baik. Subuh insyaAllah. Setelah subuh zuhur. Zuhur ini dah mulai coba lagi. Orang banyak. Apakah ini karena Allah? Apakah ini karena kita tugas masjid? Atau bla 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 bla. Jadi kita mohon kepada Allah tetap di istiqomah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah. Ceramah pakai mini sedap, cuma tak tenang. Ya, karena mengebas. Yang kedua, lebih nikmat itu kita bentuk pengajian. Karena kalau pengajian itu lebih jelas dan lebih mendetail. Adapun kalau kita pakai mic ini, jelas sangat jelas jauh, cuma tak bisa mendetail. Karena sistem kita hanya bisa bentuk ceramah. Kalau bentuk ceramah, dia hanya batang yang kasar aja, garis besar aja. Ya. Tapi kalau bentuk pengajian agak payah. Kenapa? Banyak perbezaan antara pengajian dan ceramah. Kalau pengajian jelas judul, jelas masalah, hanya jawabnya jelas dan khusus untuk kita yang dalam. Tapi kalau pengajian kita buat seperti ceramah, jauh luas, orang luar tak faham. Nanti apalah ustaz itu tadi. Jadi maksud kami, ini mohon maaf nih pengurus, karena ini orang sesama kita, pasal. Kalau bisa tolong dibedakan satu khusus mic pengajian, satu untuk mengajak. Kalau mic mengajak itu macam muadzin, pengumuman, itu boleh lepas. Tapi kalau pengajian, supaya ustaznya lepas, kita pun lepas menjawab, bertanya, pakai yang khusus kita aja. Jadi mengaji namanya. Itu pertama. Yang kedua, mengapa saya sini kita langsung masalah? Karena saya paling selalu mendengarkan masjid ini paling aktif. Jadi kalau kaji-kaji agama, nampaknya semua dah faham. Cuma sekarang ni tinggal melaksanakan. Ini masjid paling aktif, setiap subuh ada tausiah. Tergantung kita lagi memahami dan tergantung kita lagi melalui siapa kita mendapat hidayah. Apakah melalui murid masjid, Ustaz Simon, Pak Imam, ataukah Pak Imam kita yang muda ni Al-Hafiz, kita tak tahu. Tergantung kita. Intinya kita harus faham dua kalimat saja. Pertama kata Allah, hayya 'alas shalah. Solat. Setelah hayya 'alas shalah, kalimat yang muncul hayya 'alal falah. Artinya kemenangan atau beruntung. Berarti solat dulu baru menang atau beruntung. Kalaulah ada orang tak solat tapi dia menang atau beruntung, jangan salah tengok, jangan salah nilai. Ya. Jangan salah tengok, jangan salah nilai. Kata Allah, engkau solat, engkau sukses, engkau jaya, engkau beruntung. Tapi kalau engkau tak solat tapi mewah, jangan salah nilai. Casing tu dalamnya kita tak tahu. Jadi kalau kita dah faham kalimat ini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dah selesai. Karena kita minta tak banyak. Yang kita minta itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Fi dunya hasanah, akhirat hasanah. Itu aja kita minta. Ya, yang kita minta sebagai manusia, dunia baik, akhirat baik.
Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sedikit akan kita sampaikan di sini. Yang pertama, salah satu amalan yang dianjurkan bagi kita kaum muslimin pada hari Jumat ini, salah satunya kita dianjurkan untuk banyak bersolawat. Jadi mari kita simak beberapa hadis dan bermohon kita kepada Allah, dengan kita menyimak hadis ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Firman kata Allah, hadis kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqrabakum minni yawmal qiyamah fi kulli maudin aksurtum ala salat fid dunya. Yang artinya yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling berbanyak berselawat kepadaku di dunia. Jadi kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, yang paling dekat denganku, dengar, mohon pahami, yang paling dekat denganku. Kalaulah sudah dekat dengan Rasulullah, apa dekat? Kalaulah sudah dekat dengan Rasulullah, insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semuanya makbul. Dengan syarat banyak berselawat kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, aksiru as-salata alayya yawmal jum'ah fa innahu mashhudun tashhaduhu al-malaikah wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatuhu hatta yaqwa minha. Yang artinya, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Sesungguhnya ia disaksikan dan disaksikan oleh para malaikat. Sungguh sekali-kali tidaklah salah seorang dari kalian berselawat kepadaku kecuali selawatnya akan ditampakkan kepadaku hingga dia selesai. Ya, yang tadi, yang paling dekat denganku kata Rasulullah, orang banyak berselawat. Tak usah ditanya berapa selawatnya, banyaknya lah baca. Itu pertama. Yang kedua, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari Jumat, mulai tadi malam sampai siang ini, sampai pagi ini, sampai siang ini. Ya Rasulullah, Rasulullah berpesan, berbanyaklah selawat kepadaku di malam dan hari Jumat. Mengapa khusus pada malam Jumat dan hari Jumat, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena selawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Jadi baca selawat malam Jumat, hari Jumat. Ditanya oleh sahabat mengapa hari Jumat, karena Allah menyampaikan selawat hari itu kepadaku. InsyaAllah sedikit ilmu inilah yang kita harus pahami dan imani dan lakukan. Kenapa? Yang terjadi kepada kita saat ini adalah kita bertuhan tapi tidak yakin kepada Tuhan. Faham tak? Kita bertuhan tapi tak yakin dengan Tuhan. Faham? Kalau ibarat kami yang terjadi di pemerintah, kita bertuhan, mengaji, solat, tapi masih suka mengemis sesama manusia. Pak Bupati tolonglah, Pak Ketua Dewan tolonglah, bla bla bla. Kita tak pernah mengemis. Ya Allah, itu penyakit kita. Bagi kita yang pedagang, bertuhan tak yakin dengan Tuhan. Pergi ke sana, pergi ke sini, cari pelaris. Tak yakin dengan Tuhan dan bisa kesyirik. Cari pelaris, pemanis, dan bla 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 bla. Tak pernah kita temukan. Padahal dengan Tuhan itu mudah. Dia tetap berilmu. Yang kita harus tumbuhkan saat ini adalah kita bertuhan, kita rajin sholat, kita rajin sedekah,
kita, tapi harus yakin dengan Tuhan. Titipkan anak kita dengan Allah, ya Allah. Titipkan istri kita dengan Allah. Titipkan suami, ibu-ibu semuanya dengan Allah. Jangan titip suami dengan HP. Mana bang? Tolong. Aku namanya siaran langsung di WA, biar nampak posisi abang di mana. Hidup bersama, tiap kabul, tapi saling tak percaya. Apapun SMS, WA yang masuk ke suami, langsung ke kopi istri. Ini terjadi saat ini. Diikat dengan ijab kabul, rumah tangga bersama, tapi tak saling percaya. Akhirnya apa? Tersiksa itu. Tersiksa. Tidak ada saling percaya. Lanjut kita baca dengan tadi orang berdekat yang selawat. Yang kedua dianjurkan hari malam Jumat dan hari Jumat. Selanjutnya artinya jelas. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat di setiap tempat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku di dunia. Siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat, maka Allah akan memenuhi 100 hajatnya. 70 hajat di akhirat, 30 hajat di dunia. Kemudian Allah menyerahkan kepada malaikat untuk mengantarkan di dalam kuburnya layaknya mengantar hadiah. Malaikat memberikan tanggung nama, mengantar, bahkan keluarganya dari siapa saja yang berselawat kepadaku. Kemudian aku tetapkan catatan di atas kertas putih yang ada padaku. 70 hajat di akhirat, 30 hajat dunia bagi rajin yang berselawat, khusus di malam Jumat, pada Jumat, 30 hajat. Sementara hajat kita di dunia tak banyak. Paling yang dah nikah, punya rumah, punya kebun, punya anak, punya mobil, dapat kerja yang sedap, baru ini. Punya rumah, punya kebun, punya anak, punya Honda atau mobil, kerja yang layak, baru ini. Dah lengkap. Sementara di dunia ini 30 hajat Allah kabulkan bagi yang rajin selawat. Tergantung iman kita yakin atau tidak. Iman. Bang Azumar itu cakap aja itu, dia tak kayu. Kata serahlah. Ini bukan kata saya. Ini hadis. Hadis itu perkataan Nabi. Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Ini yang kita yakin. Ini kita. Intinya, tatkala Allah sudah mengasihi kita nyawa, Allah jamin hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tergantung ilmu kita masing-masing. Setelah tahu ilmu itu, tergantung lagi yakin atau tidak. Makanya untuk saat ini, di zaman yang penuh fitnah ini, carilah ustaz yang tepat. Ustaz yang tepat itu ada wajahnya, jelas yang diucapkan, bukan YouTube. Ini penyakit siapa ini? Modal YouTube, tengok ustaz A, tengok ustaz B, tengok ustaz C, dah berani depan. Ini penyakit. Ini penyakit. Sekolah tidak, modal YouTube, ikut gaya ustaz yang diidolakan, berani debat. Yang dicari bukan kebersamaan, debat aja. Semua orang salah, kecuali dia yang betul. Ini penyakit. Mengapa ini terjadi? Wajar. Memang sudah tanda kiamat macam itu. Salah satu tanda kiamat itu macam itu. Orang tak berilmu, mengaku berilmu. Ini wajar. Dan kita pun wajar, memang akan terjadi perpecahan yang sangat banyak. Alhamdulillah tempat kita belum banyak, tapi bakal banyak. Saling mengklaim, itu yang boleh muncul. Dan boleh muncul. Jadi tugas kita
sesuai kemampuan kita, pengurus masjid dengan penampilan yang sudah okey, mengajak orang untuk berselawat, untuk solat dengan himbauan-himbauan, itulah yang mampu kita. Intinya kita merangkul, bukan memecah belah. Ya. Merangkul bukan memecah belah. Kalau dakwah memecah belah, salah sana salah sini, orang lain salah, semuanya kita yang betul, jadi kacau. Jadi macam mana kita merangkul? Islam itu harus satu, jangan mudah dipecah. Dan kalau pun terjadi pecah belah, itu wajar. Dan itulah sunnatullah. Sebab kalau tak ada pecah belah, tak ada tugas ustaz. Habis ini ustaz, tak ada dakwah. Tak ada pula orang buat pahala. Kaum muslimin rahimahullah. Selanjutnya, setelah kita membaca sedikit, untuk kita orang awam tu ya kita ni lah yang ilmu pas-pasan, ibadah pas-pasan, banyak semua pas-pasan. Mudah-mudahan kita semua ini Allah beri rasa istiqamah untuk selalu betah duduk. Kerana salah satu tanda-tanda orang beriman itu betah duduk di dalam masjid. Orang beriman itu sama dengan ikan di dalam air. Memang alamnya di sini. Qadar Allah memang di sini, betah. Adapun orang yang tak maksimal imannya, beriman itu tak maksimal atau belum maksimal, sama seperti burung di dalam sangkar, resah dan gelisah. Resah dan harapan kita tak banyak. Ya Allah, kalaulah Engkau izinkan untuk kami ni ya Allah, tolong matikan kami ya Allah tatkala kami sedang duduk di majlis ilmu. Ini kita majlis ilmu. Cuma untuk saat ini ada beda ni, ada beda. Setelah malaikat melaporkan, wahai malaikat, bagaimana tadi si Ari di dalam masjid? Ya Rasulullah, ya Allah, kata malaikat, Ari sedang duduk di dalam masjid ya Allah. Tetapi kata malaikat kan, tetapi dia sambil menyandung diri Allah. Gitu. Ya. Makanya majlis ilmu, ini mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan, majlis ilmu usahakan duduk sini. Ni. Karena para malaikat akan menyampaikan kepada Allah serius atau tidak. Maaf bro, karena dia murid saya dulu, saya cikgu ni tak mungkin marah. Dia merasa pun ada ilmu cikgu sikit. Dia apa? Para malaikat akan menyampaikan kepada Allah serius atau tidak. Memang ustaz sekarang tak macam dulu. Kalau ustaz dulu berebut orang ada dekat ustaz, sisa minuman berebut, semuanya ambil barokah berkat pada tahun jauh. Sekarang tak. Ustaz sekarang ni inilah betul. Azumar kadang dia bergaya kebun. Ini tak jelas lah Ustaz Azumar ni. Tapi yang jelas Ustaz Jawa itu yang sampaikan juga Al-Quran juga, Azumar Quran juga. Yang disampaikan Ustaz hebat-hebat tu hadis, Azumar pun hadis itu. Sama. Yang penting sekarang ini macam mana hati kita. Tapi ingat pengurus masjid, kalaulah kita mati hidayat, insya-Allah Ustaz Dayun lah menyolatkan. Atau Ustaz dia jauh. Itu dia. Jadi maksudnya apa? Tetap kita kasih ruang yang banyak pada ustaz-ustaz yang ada lokal sini. Karena ustaz lokal itu lebih faham masalah ini. Ini macam ini, hanya ustaz lokal yang berani jaga kami. Ustaz Jakarta tak berani. Jadi kita mohon kepada Allah, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, duduk di majlis ilmu. Kena ingat, wahai para sahabat, andai kata nanti setelah aku mati, kalian melihat orang duduk di taman surga, singgahlah, mampirlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, memangnya ada nanti surga, taman surga di dunia itu? Atau setelah kau wafat? Ada, kata surga. Ini aja. Majlis ilmu. Bahkan saking pentingnya majlis ilmu ini, apabila ada tetangga sebelah itu mati dan sudah ada yang ngurus, yang lain datang ke sini. Yang ngurus itu cukup 2-3 orang. Yang lain datang ke sini. Itulah pentingnya majlis ilmu.
Muslim itu kita saling mengingatkan, Pak. Untuk saat ini saya mengingatkan diri saya sendiri, didengarkan oleh Bapak Ibu rahimahullah. Maka saya sambut datang ini. Pertama kita dah akrab, yang kedua mengingatkan saya, kemudian didengarkan oleh Bapak. Kalau kita tak akrab, saya tak berani. Macam Pak Pengurus Masjid direkam. Maka bahasa saya tempat sini kerja bahasa Indonesia, kerja bahasa Melayu, tak bahasa. Tak masalah. Asal jangan masuk YouTube je lah. Masalah. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ustaz usahakan dipahami dan diamalkan. Karena kalau dipahami dan diamalkan, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau kita tak pahami, tak kita amalkan, yang terjadi hanyalah saling membanding-bandingkan. Ni Ustaz ni sedap, ni Ustaz ni tak sedap, ni Ustaz ni tamatan ini hanya tamatan ini. Hanya nafsu yang bermain. Hanya nafsu yang bermain. Korbannya siapa? Korbannya jamaah. Mengurus dengan nafsu, korbannya jamaah. Jamaah diundang kita, tengok. Jadi kita belajar urusan ini, sahabat-sahabatku, teman-teman, pengurus masjid, belajar berbuat karena Allah. Kita belajar berbuat karena Allah. Jangan karena bla 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 bla. Sayang, penat beribadah, pahala tak dapat. Penat beribadah, pahala tak dapat. Karena mengharapkan pujian seseorang. Usaha habis, mengumumkan, tenaga habis, hilang semuanya kerana mengharap pujian. Penuh. Semuanya, baik untuk saya pribadi, untuk Pak Imam, untuk pengurus, semuanya. Kerana ini bakal terjadi pada diri kita masing-masing. Semuanya kita belajar lillahi ta'ala. Salah niat, sia-sia ibadah. Ini contoh. Pak Imam bisa jadi cobaan berat. Apa cobaan Pak Imam? Nak sedap-sedapkan suara. Maka jangan heran, banyak imam yang sedap tapi tak lekat, kerana rupanya imam yang salah. Atau bisa jadi imam berbual dengan Tuhan tapi tak tahu maksud dan hajat, atau hati tak menjalankan, sehingga ruhnya tak dapat. Tantangan imam. Tantangan yang lain macam ketua, salah niat, habis. Ada masjid dah cantik, masjid dah cantik, asbabnya ketua ni, asbabnya ketua, dari rapat, salah niat, habis pahala. Kerana kita harapkan pahala. Kalaulah hanya karena, ini mohon maaf, ini ilmu ya, bukan kita saling mengujar ilmu. Karena aku harus seperti ini, dulu ini aku seperti ini. Salah niat, sia-sia lagi. Contoh lagi, ini mohon maaf bro, kawan kita di belakang. Kalaulah niatnya mungkin aku harus rajin ke masjid supaya usaha aku laris, nanti setidaknya jemaah ini maka percaya dia aku. Salah niat, dia bro mohon maaf, contoh bro, contoh. Kerana supaya dikenal, dia buka kedai makan, nanti jemaah makan kita semua, salah niat, habis pahala. Jadi tantangan yang terberat kita saat ini adalah semuanya karena Allah. Karena Allah. Belajar karena Allah. Walaupun yang terjadi pada saat ini kita bersilang-silang ni, kalau bahasa saya cakap bahasa Melayu bersilang-silang. Ada yang ke sana, ada ujung sana. Itu positif tingginya semua karena Allah. Itu aja. Tapi kalau kita kaji macam-macam nanti payah. Tapi semuanya karena Allah. Kita Muslim, saudara, semua dengan cara masing-masing. Yang penting rakaatnya tak bertambah. Yang penting dalam solat rakaat tak bertambah. Kemudian untuk Bapak Ibu rahimahumullah, kerana kita satu kampung, satu pasar, satu jemaah,
Bagi yang ahli IT, tolonglah menjadi penyejuk. Bagi yang ahli IT, yang pandai main HP, jadilah penyejuk. Jangan tukang panas-panas. Ini sering saya katakan pada kawan-kawan saya, nak marah-marahlah. Tapi saya cakap, kalau kau jadi tukang tebas sajalah. Tak usah masuk ranah ustaz. Jadi ustaz itu berat. Walaupun menyampaikan kebaikan itu hak kita semua. Tapi sampaikanlah kebaikan yang mengajak, yang menginginkan, bukan untuk menjadi istilah, bukan masalah hukum yang kita tak tahu di dalamnya. Ini bagi ahli IT. Yang ahli IT kan betul mengutip-utip, kata ustaz tertentu kirim share. Jadilah penyejuk. Jangan cari-cari salah orang. Dia nak suai cari. Ini sesuai dengan aku. Sekarang ini mohon maaf Bapak Ibu rahimahullah. Suai tak suai harus saya jelaskan. Banyak di antara kita saat ini sekolah tak jelas, ilmu tak jelas, berani menyalahkan ulama-ulama. Abu Somad, Ustaz Subhan, Hidayat, Ustaz Subhan. Ya Allah Rabbi. Lalulah level orang itu berani dicakap Ustaz Subhan. Ustaz macam mana lagi yang sedap tu? Yang hebat tu Ustaz macam mana lagi? Kalaulah titik koma sudah hafal semuanya, halaman sudah hafal, berani dicakap Subhan. Ustaz yang macam mana yang hebat tu? Yang dia terjadi. Mohon maaf kalau panjang, mohon maaf. Ini ke depan supaya kita tak saling bercerita sesama kita. Nak solat sana solatlah, solat si solatlah. Yang penting kerana Allah. Jangan berjuang memecah belah umat. Ini saya berani nyampai pak, kita orang lain tak berani. Dia tinggal sini, tak masalah. Dia tak boleh. Tapi itu yang terjadi. Jadi sekarang di media oleh orang kita, tetangga kita itu aja kita cari. Banding. Pernah sekali yang saya sangat-sangat terasa. Saya tak sebut nama, mungkin ada yang tahu. Kalaulah itu dipahami oleh orang kampung ini, baik orang Pasori atau orang seberang sana, orang kampung lah. Ya. Mungkin dah berkelahi, dah bercakap besar kita situ. Kenapa? Sampai-sampai dicakap apa yang kita amalkan itu ada hadis. Kalau dia yang buat ada hadis. Kita dicakap yang baca setelah Assalamualaikum tak ada dalil. Salah urutannya. Alhamdulillah ya Allah. Ini kacau. Mungkin ialah bagi bapa ibu yang tak faham dengan al-lughat al-arabiyah, tak faham bahasa Arab, mungkin tak tersinggung. Tapi bagi kami yang sedikit banyak macam ustaz ni bisa bahasa Arab, faham yang dikatakan, mendidik jarang. Jadi macam ini jangan dibuat. Kalau ada kawan yang hobi menjadi perbezaan, nasihatkan. Yang tugas kita saat ini adalah macam mana masjid ini penuh. Orang hobi duduk di majlis ilmu. Yang paling penting lagi, macam mana air wuduk kita di belakang tu lancar. Kan agak kita cerita itu kan. Itu yang penting. Macam mana kita wuduk tenang, air tak sama sangkut. Di majlis itu memang ada wuduk masalah lagi. Itu aja. Gimana Bapak Ibu? Dah habis waktu belum? Ceramah ni pun tak sedap loh. Tapi memang mengena. Dia tak sedap ni tapi mengena. Kenapa? Kerana dia kena semua orang di sini. Memang ada dipantah betul. Nak dipangkah betul. Jadi apa? Belajar beribadah kerana Allah. Dakwah itu merangkul, bukan memecah belah umat. Imam itu panutan, disimak, diperhatikan, usah dibanding-banding. Ustaz itu usah dibanding-banding. Yang elok ambil, yang tak bagus buangkan. Itu aja. Karena ustaz itu masing-masing porsinya. Ada ahli fikih, ada syariat, ada ustaz faraid, ahli waris. Kalau fikih sedap ni. Kalau syariat ni masuk hukum aja. Ahli waris, tentang waris ni. Ini yang kita jarang belajar sini. Nanti mohon maaf, rajin solat, rajin ibadah, rajin sedekah, mati duit banyak, anak bercakap. Kenapa? Selama ini kita tak ada belajar ahli waris. Apatah lagi kalau kita masih menyebut adat nenek mama ya, anak betina masai, kacau. Ini perlu. Nanti orang masjid
cari ustaz yang ahlinya ahli waris. Supaya apa? Kita dah rajin solat, rajin sedekah, rajin ibadah. Itu mati anak berkata, kasihan orang tua. Dan ketahuilah, rata-rata di antara banyak anak yang serakah dengan harta, dia merana, dia dikubur merana, bahkan tersisihkan di keluarga nanti. Ini yang silap ni. Jangan nanti ceramah sedap-sedap lupa masa ahli waris. Kalau ahli waris, kalau ahlinya di Kabupaten Siak, insyaAllah sama Ustaz Zubir Effendi MA, sedang kuliah S3. Memang tak sedap ceramahnya, tapi ilmunya padat. Ya, ilmunya padat. Jadi macam mana nanti minimal ada 3 cara. Dikumpul anak semua. Si A, kau nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Okey? Okey, hitam putih. Baik. Kita kumpul anak semua. Si A, nak banyak ni. Aku jual saling dengan kau ada sekian, ada sekian, ada sekian, ada sekian. Okey? Okey, hitam putih. Kalau 2 hal ini tak dibuat, syariat Islam lah yang berlaku. Oh Pak Ustaz, kami juga ada bertenang. Kami bagi rata yo. Dia satu kambing. Itu adil. Itu syariat belum. Syariat anak jantan tetap lebih. Syariat ya. Itu bicara syariat, bukan bicara adat. Jadi nanti jangan sudah mengkaji. Lupa setelah kita mati anak bercakap. Ini tolong murid masjid nanti diundang. Ini sistemnya pengajian, tidak bisa sistem ceramah. Pengajian macam ini, jemaah duduk rapat, buat buku, buat pena, apa masalah, dan itu tak cukup cuma satu pertemuan. Usahakan, kerana kita ni pasti mati. Kita semua pasti mati, dan sikit banyak minimal orang buruk kita tinggalkan. Jadi kita tak mahu nanti anak-anak itu. Baiklah Bapak Ibu rahimahullah, mungkin panjang tidak, tapi dah siap lagi. Memang tak panjang tidak. Katakan ceramah, tapi macam bersungut. Katakan bersungut, tapi dia ceramah. Itulah gaya saya. Kalau suai, ambil. Kalau tak suai, besok usah undang lagi. Besok usah undang lagi. Kalau suai ambil, tak suai, besok usah undang lagi. Tapi insyaAllah, apa yang saya sampaikan ini, itu harapan kita bersama. Macam mana kita yang dijayun ini, yang mulai sesama dia susah, besar. Kemudian kita yang dah tua ini, yang di atas 40 tahun ini, belajar kita macam mana beribadat karena Allah. Tanyakan di dalam diri, sudah berapa juta duit dia sumbangkan untuk Allah. Tanyakan di dalam diri, sudah berapa banyak semen yang saya sumbangkan karena Allah. Yang perlu kita bicarakan lagi yang sudah tua ini, harta kita di akhirat. Jangan lagi harta kita di dunia. Dunia boleh, cuma akhirat kita. Jangan lagi di atas 40 ini, dah lah. Yang masalah walid-walid tu boleh lah. Yang hobi walid dah, stop dulu. Dia lari ke musola. Pada atas 40, ya. Kerana kalau di atas 40 ni pertama umur dah panjang. Yang kedua masalah dah mulai banyak. Kalau mak ni masih hidup, mak dah mulai sakit-sakitan. Kalau dia punya anak-anak dah mulai degil ni, dah mulai SMP atau kuliah, dah punya duit banyak. Kalau dia lagi ini masih sihat, berarti dah mulai banyak penyakit, gigi dah mulai kena, makan dah banyak pantang. Mari banyak coba. Khusus yang di atas 40. Kalau belum merasakan itu, syukurlah. Tapi bagi saya merasakan itu, di atas 40, gigi dah mulai kena, makan dah tak bisa. Ada mak-mak dah mulai sakit. Ada anak-anak dah mulai besar. Jadi di atas 70 ni, ialah kita fikir-fikir akhirat, dunia. Ini itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, memang agak kasar, agak keras, tapi itulah adanya. Tapi yakinlah itu semua karena Allah. Dan itu saya menasihati diri saya sendiri pribadi, khusus untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang duduk di majlis ilmu ini mendapatkan seperti bagaimana yang Rasulullah jadikan, sama dengan duduk kita masuk amin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Kita bermohon kepada Allah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kita bermohon kepada Allah, anak kita
menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Kita bermohon pada Allah, dijauhkan Allah diri kita ini daripada bila hasad dan dengki. Karena apabila ini masih ada di dalam hati, maka sia-sialah semua amal ibadah kita. Syukur kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.